Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ummahatul Hafizah, NPM 2110070120046 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Al-Rihman, SKM MKes. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari epidemiologi penyakit tidak menular dengan judul Pengukuran Faktor Resiko pada Penyakit Tidak Menular. Nomor 1, komponen ukuran epidemiologi pada PTM. Ukuran epidemiologi adalah jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan. Ukuran yang banyak digunakan dalam menentukan morbiditas dan mortalitas adalah yang pertama rasio, digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian, contohnya sek ratio. Yang kedua proporsi, digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel dalam populasi. Contohnya adalah proporsi kejadian gizi buruk di antara masalah gizi lainnya. Yang ketiga rate, mengukur kemungkinan kejadian dalam populasi terhadap beberapa peristiwa tertentu, misalnya kasus atau kematian karena penyakit infeksi. Nomor 2, pemanfaatan incident rate untuk pengukuran faktor resiko. Incident rate atau angka insidensi adalah suatu ukuran frekuensi kejadian kasus baru penyakit dalam suatu populasi tertentu selama suatu periode waktu tertentu atau jumlah kejadian baru dalam kurun waktu tertentu. Manfaat incidence rate yang pertama, mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi. Yang kedua, mengetahui risiko untuk terkena masalah kesehatan yang dihadapi. Yang ketiga, mengetahui beban tugas yang harus diselenggarakan oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Nomor 3, macam-macam faktor risiko pada PTM. Faktor risiko sebuah penyakit adalah segala sesuatu yang mempengaruhi perubahan Anda terhadap sebuah penyakit. Contohnya adalah kanker payudara. Setiap kanker memiliki faktor risiko yang berbeda-beda dari suatu sama lainnya. Faktor-faktor yang dapat dimodifikasi tersebut adalah yang pertama merokok, yang kedua konsumsi alkohol, yang ketiga pola makan yang buruk, yang keempat kurang aktivitas fisik. Contohnya, penyakit diare. Diare merupakan salah satu topik kesehatan yang sering diteliti sehingga jumlah penelitian tentang diare cukup banyak. Penyakit diare sering menyerang bayi dan balita. Bila tidak diatasi lebih lanjut, akan menyebabkan dehidrasi yang mengakibatkan kematian. Banyak faktor yang menimbulkan penyakit diare, salah satunya faktor resiko yang diduga menyebabkan terjadinya penyakit diare pada bayi dan balita di Indonesia adalah faktor lingkungan yang meliputi sarana air bersih, sanitasi, jamban, saluran pembuangan air limbah, kualitas bakteriologis air, dan kondisi rumah. Nomor 4, analisis faktor-faktor risiko pada PTM. Seperti namanya, penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang tidak ditularkan dan tidak ditransmisikan kepada orang lain dengan bentuk kontak apapun. Penyakit tidak menular, khususnya penyakit kardiovaskuler, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes merupakan ancaman utama bagi kesehatan dan perkembangan manusia saat ini. Terdapat 4 faktor perilaku utama penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian dan membunuh sekitar 35 juta manusia setiap tahunnya, atau 60% dari seluruh kematian secara global, dengan 80% prevalensi pada negara berkembang. WHO memprediksi total kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular akan meningkat sampai 17% dalam 10 tahun. Nomor 5, studi faktor risiko pada PTM. Suatu kohort faktor risiko penyakit tidak menular, termasuk faktor risiko perilaku serta sindrom metabolik, direncanakan dan dilaksanakan minimal 10 tahun. Tahun 2011 telah dilakukan survei baseline data faktor risiko PTM utama, dan selanjutnya akan dilakukan follow-up setiap individu yang diteliti untuk mengetahui perubahan faktor risiko dan kejadian PTM utama.
secara periodik beberapa bulan untuk memantau faktor risiko perilaku dan fisik, dan setiap tahun atau beberapa tahun untuk memantau faktor risiko biologik dan kejadian PTM. Adapun manfaat studi kohort PTM antara lain, yang pertama informasi insiden dan kecepatan terjadi sindrom metabolik merupakan evidence-based penting bagi pelaksana dalam rangka penyusunan rencana dan penentuan prioritas pengendalian faktor risiko PTM. Yang kedua, informasi prediktor utama PTM utama dan risiko relatif faktor bermanfaat untuk pengembangan model pencegahan dan pengendalian PTM. Yang ketiga, informasi prediktor PTM utama dan sindrom metabolik serta kecepatan perubahan faktor risiko menjadi PTM. Yang keempat, data dan laporan longitudinal dari studi ini dapat menggambarkan riwayat alamiah penyakit. Yang kelima, bagi masyarakat, khususnya responden, dapat memberikan informasi faktor risiko dan PTM yang diderita. Terima kasih, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.